Bertobatnya Sang Mafia, episode 7. Saat ini Leon pun langsung melepaskan bajunya. Dia melihat bahwa luka di lengannya cukup dalam. Dasar lelaki tua bangka, berani-beraninya dia menusuk lenganku. Sekarang jasadmu ini akan aku berikan kepada binatang buas di hutan, kata Leon dengan menendang mayat Tuan Wilson yang masih terlihat lemas. Kini Leon pun merobek bajunya. Dia langsung melilitkan robekan baju itu di lengannya yang terluka. Dan setelah itu kini Leon pun berjalan menuju ke semua anak buahnya, yang saat ini tengah berkumpul dengan menahan beberapa anak buah Tuan Wilson yang masih hidup. Sekarang bawa mereka semua ke markas, dan katakan pada mereka semua bahwa kini mereka semua sudah menjadi anak buahku, ucap Leon dengan memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk membawa anak buah Tuan Wilson. Baik Tuan, jawab semua anak buah Leon dengan serentak, lalu membawa semua anak buah Tuan Wilson untuk berada di markas mereka. Sedangkan di tempat lain, saat ini Aisyah mulai membuka kedua matanya. Dia kembali menatap ke sekeliling ruangan yang tampak terlihat asing. Dia sadar bahwa saat ini dia berada di rumah sakit. Kini Aisyah pun menatap ke sekeliling tempat ini, berharap bahwa dia bersama dengan keluarganya, tapi nyatanya dia hanya seorang diri dan itu membuat Aisyah kembali teringat bahwa dia masih berada di tangan para penculik tersebut. Rasa kecewa di dalam diri Aisyah saat dia belum terbebas dari penculik itu pun membuat Aisyah merasa bahwa kenapa dirinya tidak mati saja, kenapa dia harus kembali hidup di dalam para penculik tersebut. Ya Allah, apa di balik semua rencanamu? Kenapa engkau masih menyelamatkan nyawa hamba di saat hamba sudah merasa putus asa dengan semua keadaan ini? Maafkan hamba ya Allah jika hamba berkata demikian, tapi jiwa dan tubuh ini sama sekali tidak rela jika harus menjadi seorang pendosa. Lebih baik hamba mati daripada tubuh ini sangat kotor. Sungguh ya Allah hamba benar-benar tidak ingin melakukan semua dosa itu. Hamba mohon berikanlah jalan yang terbaik bagi hamba, ucap Aisyah sambil menangis saat dia mengingat bagaimana Leon terus memaksa dirinya untuk melakukan dosa. Saat ini Aisyah pun berusaha untuk duduk. Tiba-tiba rasa sakit di perutnya membuat Aisyah tidak bisa menahannya dan dia pun akhirnya kembali tidur. Akha sakit, ringis Aisyah sambil memegang perutnya. Dan kini Aisyah pun menatap ke arah langit-langit rumah sakit dengan menahan rasa sakit di perutnya. Tak lama kemudian tiba-tiba pintu ruangan Aisyah pun terbuka dengan sangat keras. Siapa itu? Aisyah tampak terkejut. Kini dia melihat Leon yang baru saja masuk ke ruangan Aisyah dengan tatapan dinginnya. Leon langsung duduk di sofa yang berada di ruangan Aisyah. Dia pun meringis kesakitan sambil memegang luka di lengannya. Kau kenapa? Tanya Aisyah dengan menatap ke arah Leon yang kini tampak duduk sambil menahan rasa sakit di lengannya. Ternyata tanpa diduga oleh Leon belati yang dipakai oleh Tuan Wilson untuk menusuknya tadi ternyata ada racun di belati tersebut, dan kini Leon pun sedang terkena racun tersebut. Ah, sial, ternyata belati itu ada racunnya. Dan saat ini racun itu menyerang tubuhku, ucap Leon di dalam hatinya sambil memejamkan matanya karena rasa sakit di lengannya tersebut. Leon kini menatap ke arah Aisyah yang ternyata sudah sadar. Dia pun langsung membalikkan badannya agar Aisyah tidak melihat bagaimana keadaannya saat ini. Aisyah yang merasa cukup kasihan kepada Leon pun berusaha untuk membantunya, karena dia bisa melihat bahwa saat ini Leon sedang terluka. Kau terluka? Aisyah berusaha untuk duduk meskipun saat ini perutnya terasa sangat sakit. Kau jangan bergerak sembarangan. Kau masih terluka. Leon berusaha untuk menyuruh Aisyah untuk diam di tempat tidurnya, dan tidak melakukan aktivitas yang membuat lukanya kembali terbuka. Tapi kau terluka? Kenapa kau tidak memanggil dokter? Aisyah pun akhirnya berdiri dan menghampiri Leon yang saat ini terlihat sangat pucat.
Aisyah kini melihat lengan Leon yang mengeluarkan darah yang cukup banyak. Lenganmu terluka sangat parah. Tunggu di sini dulu. Aku akan memanggilkan dokter untukmu. Kini Aisyah berjalan untuk memanggil dokter dan memeriksa keadaan Leon saat ini. Tapi dengan cepat Leon langsung menahan tangan Aisyah agar dia tidak perlu lagi berjalan keluar. Kau bisa memencet tombol merah itu, dan mereka akan segera datang ke sini, kata Leon dengan menunjukkan tombol berwarna merah yang ada di ruangan tersebut. Dan kini Aisyah pun langsung berjalan menuju ke arah di mana tombol itu berada. Dia pun langsung memencetnya. Sedangkan saat ini kesadaran Leon mulai berkurang. Secara perlahan dia pun kini mulai kehilangan kesadaran. Dan hal yang Leon lihat sebelum dia pingsan adalah wajah khawatir Aisyah yang entah mengapa membuat Leon merasa bahwa Aisyah sangat mengkhawatirkannya. Hei, kau bangun, Aisyah tampak begitu panik sambil menepuk pipi Leon. Tapi kini Leon sudah tidak sadarkan diri karena racun tersebut. Aisyah merasa sangat bingung dengan keadaan Leon yang sudah tidak sadarkan diri. Tak berapa lama kemudian dokter dan juga para perawat datang menuju ke ruangan Aisyah. Ada apa Nona? Tanya salah satu dokter yang baru masuk ke ruangan Aisyah. Tolong dia tidak sadarkan diri, ucap Aisyah dengan wajah ketakutan sambil menunjuk ke arah Leon yang saat ini sudah tidak sadarkan diri. Tuan, dokter itu pun sangat panik saat melihat keadaan Leon bersimbah darah dengan keadaan tidak sadarkan diri. Cepat siapkan ruang operasi, perintah dokter tersebut dan kini semua perawat pun menyiapkan ruang operasi untuk Leon. Setelah itu mereka pun kini langsung melakukan tindakan operasi kepada Leon, karena luka dan juga racun yang hampir menyebar di seluruh tubuhnya. Setelah 2 jam lebih melakukan operasi, kini dokter dan juga para perawat pun keluar dari ruangan operasi tersebut. Mereka berhasil menyelamatkan nyawa Leon meskipun tadi ada masalah yang terjadi. Tapi kini mereka pun sudah bisa menyelesaikan masalah tersebut dan bisa menyelamatkan nyawa Leon. Waktu pun berjalan begitu cepat, sudah 2 hari lamanya Leon tidak sadarkan diri. Kini dia mulai mengerjapkan kedua matanya sambil menatap ke sekeliling ruangan, yang terlihat sangat jelas bahwa kini dia sedang dirawat. Oh shit, bagaimana bisa aku malah sampai dirawat di sini? Gumam Leon di dalam hatinya dengan perasaan kesal karena dia sampai dirawat di rumah sakit. Tuan sudah sadar, kini Hans pun tampak sangat bahagia saat melihat tuannya sudah sadar. Hans, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Leon dengan nada dinginnya. Tentu saja untuk menjaga Tuan. Saya benar-benar sangat khawatir saat mengetahui keadaan Tuan bahwa Tuan tidak sadarkan diri. Jawab Hans sambil menceritakan tentang kekhawatirannya kepada Leon. Kau sangat bodoh Hans, sekarang kau pergi dan kembalilah ke kantor. Kau ingin bahwa perusahaan kita mengalami masalah karena ada penyusup. Sekarang pergi. Leon malah mengusir Hans untuk segera kembali ke kantornya, karena memang benar tentang apa yang dikatakan oleh Leon. Lengah sedikit, maka para penyusup akan datang dan menyerang mereka semua. Apalagi jangan sampai ada orang yang mengetahui tentang keadaan Leon yang seperti ini, karena pasti akan ada banyak musuh mereka yang akan menyerangnya. Baik Tuan, saya akan segera kembali, jawab Hans dan dia pun kini berjalan untuk kembali ke perusahaannya. Sedangkan saat ini entah mengapa Leon malah teringat akan kejadian sebelum dia pingsan. Leon sangat ingat betul bahwa dia melihat bagaimana khawatirnya Aisyah saat melihat dia dalam keadaan terluka. Tunggu, kenapa aku jadi teringat dengan wanita itu? Aku malah teringat wajah khawatir dia saat melihat aku terluka, dan dia juga terlihat sangat panik saat itu. Padahal jika dia mau, dia bisa langsung membunuh aku dan dia langsung akan terbebas. Tapi kenapa dia malah menolong aku? Gumam Leon dengan wajah bingungnya saat dia melihat bagaimana ekspresi wajah Aisyah yang terlihat khawatir pada saat itu.
Kini entah mengapa Leon malah berniat untuk menemui Aisyah dan mencari tahu tentang keadaan dia. Kini Leon pun langsung turun dari ranjangnya untuk melihat bagaimana keadaan Aisyah saat ini. Tuan, Tuan mau pergi kemana? Ingat Tuan, bahwa saat ini keadaan Tuan masih belum cukup sehat dan Tuan tidak boleh banyak gerak, ucap perawat yang ditugaskan untuk menjaga Leon yang saat ini tengah terluka. Luka kecil seperti ini sama sekali tidak mempengaruhi aku untuk melakukan kegiatan yang aku inginkan. Kau tenang saja, bahwa luka ini juga sudah sembuh. Kini Leon menyepelekan tentang keadaannya saat ini. Tapi Tuan, yang menjadi masalah bukan tentang luka di lengan Tuan, melainkan racun yang berada di tubuh Tuan. Bahkan kemarin malam Tuan sampai mengalami masa kritis saat melakukan operasi karena racun tersebut. Dan saya rasa Tuan harus banyak beristirahat untuk menjaga kestabilan tubuh Tuan. Jawab si perawat dengan menjelaskan keadaannya waktu itu yang mengalami masa kritis. Baiklah, sekarang ambilkan aku kursi roda, karena aku benar-benar ingin pergi keluar. Kini Leon pun meminta kepada perawat itu untuk membawakan dia kursi roda. Karena melihat bahwa perawat itu masih diam, tidak menggubris perintah dari Leon sehingga membuat Leon sangat marah. Cepat ambil, bentak Leon. Baik Tuan, jawab si perawat tersebut dengan wajah ketakutan. Lalu dia langsung berlari untuk mengambil kursi roda untuk Leon. Setelah itu kini Leon meminta dia untuk mengantarkan masuk ke dalam kamar Aisyah. Karena saat ini dia benar-benar ingin berbicara dengan Aisyah. Sekarang antarkan aku ke kamar wanita yang aku culik waktu itu. Aku ingin melihat bagaimana keadaannya sekarang, kata Leon dengan kembali memberikan perintah kepada perawat tersebut. Dan kini perawat itu pun hanya bisa menuruti apa yang dikatakan oleh Leon, karena dia benar-benar sangat takut kepada Leon. Baik Tuan, jawab si perawat tersebut. Kini dia pun mendorong menuju ke ruangan Aisyah. Setelah tiba kini Leon pun menatap ke arah Aisyah yang tampak terlihat sangat sedih. Kini Aisyah sedang menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Karena saat ini Aisyah benar-benar sangat merindukan keluarganya dan ingin sekali dia memeluk mereka berdua. Leon pun masuk dan menyuruh si perawat tersebut untuk keluar dari ruangan tersebut. Kini hanya tinggal Aisyah dan juga Leon yang berada di ruangan itu. Kenapa kau terlihat sangat sedih? Tanya Leon yang saat ini berada di belakang Aisyah sambil menatap ke arah Aisyah yang terlihat bersedih. Mendengar suara Leon, Aisyah pun langsung menatap ke arah di mana sumber suara itu berada, dan kini Aisyah melihat Leon yang sedang duduk di kursi roda. Kau masih bertanya kenapa aku bersedih? Kau benar-benar sudah tidak memiliki otak. Bagaimana bisa ada seorang wanita yang diculik akan merasa bahagia saat diculik? Tentu saja wanita itu akan sedih apalagi dengan aku. Jawab Aisyah dengan nada sinisnya saat dia menjawab pertanyaan dari Leon. Leon pun tersenyum sinis saat mendengar tentang apa yang dikatakan oleh Aisyah padanya. Kau tahu, kau adalah wanita pertama yang sangat berani padaku. Kau sama sekali tidak terlihat bahwa kau takut padaku seperti wanita lainnya, dan aku baru pertama kali melihat seorang wanita yang tidak takut tentang kematian. Kau benar-benar wanita yang hebat, ucap Leon dengan menatap sinis ke arah Aisyah yang kini berdiri di depannya. Terima kasih atas pujiannya, tapi sayang aku sama sekali tidak membutuhkan pujianmu. Lebih baik kau simpan pujianmu itu untuk orang lain. Karena aku benar-benar tidak memerlukannya, jawab Aisyah lalu berjalan untuk menghindari Leon yang kini berada di depannya. Aku ingin memberikan semua penawaran padamu. Aisyah langsung terdiam saat mendengar tentang apa yang saat ini dikatakan oleh Leon padanya. Aisyah pun langsung berbalik dan kembali menatap ke arah Leon. Aku ingin kau menjadi pelayan pribadiku. Lakukan semua yang aku katakan, dan menyiapkan semua keperluanku. Bagaimana? Apakah kau setuju?
tanya Leon saat dia mengatakan tentang penawarannya kepada Aisyah. Aisyah pun tersenyum sinis saat mendengar penawaran yang diberikan oleh Leon padanya. "Kau pikir aku tertarik menjadi pelayanmu? Sama sekali tidak," jawab Aisyah dengan nada sombongnya saat dia menolak tentang tawaran yang diberikan oleh Leon padanya. Leon merasa semakin tertantang dengan tawarannya yang ditolak oleh Aisyah. "Kau jangan terburu-buru dulu menolak tentang tawaranku. Kau tidak tahu bahwa begitu banyak wanita di luar sana yang menginginkan untuk menjadi posisi sebagai pelayan pribadiku. Oh, kalau begitu kenapa tidak kau berikan saja kepada para wanita di luaran sana, yang menginginkan untuk menjadi pelayan pribadimu? Aku sama sekali tidak tertarik dengan apa yang kamu tawarkan padaku. Yang aku inginkan adalah aku bisa segera bebas dari sini. Lepaskan aku." Aisyah tampak menatap tajam ke arah Leon yang kini masih tidak berniat untuk membebaskan dia. Leon kembali tersenyum ke arah Aisyah yang sangat kekeh untuk bebas dari dirinya. "Jika kau meminta kebebasan, maka kau harus melakukan apa yang aku katakan. Kau tinggal memilih, menjadi pelayanku atau menjadi wanita penghibur di klubku." Kini Leon pun kembali memberikan penawaran kepada Aisyah, dan Leon sama sekali tidak berniat untuk melepaskan Aisyah. Karena menurut Leon Aisyah adalah wanita yang berbeda yang baru dia lihat. Aisyah benar-benar merasa sangat kesal dengan apa yang dikatakan oleh Leon padanya. Aisyah sangat benci dengan sikap egois Leon yang masih ingin menahan dirinya. "Kau benar-benar sangat egois, kau tidak berhak atas hidupku, dan kau sama sekali tidak berhak untuk mengaturku. Sekarang lepaskan aku." Kini Aisyah tampak begitu sangat emosi saat mendengar nada egois yang dikatakan oleh Leon padanya. "Aku memang tidak berhak atas kehidupanmu, tapi asal kau tahu, bahwa kini aku berhak untuk mengatur kebebasanmu. Kau sudah berada di tanganku, dan sekarang hidupmu berada di tanganku. Sekarang pilihan ada di kamu. Kau lebih memilih untuk menjadi pelayanku atau kau bersiaplah untuk melayani tamu pertamamu malam ini," ucap Leon dengan nada tegasnya kepada Aisyah. "Aku tidak akan menuruti apa yang kau katakan, dan aku tidak akan memilih keduanya. Apa kau mengerti?" jawab Aisyah dengan tegas menolak apa yang dikatakan oleh Leon. Bersambung, "Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you."